Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita masih di Mas Irfan. Oke. Nah, ini ya Mas ya pialanya ya. Ini pialanya. Juara 3. Ini perdana loh ya Mas ya. Perdana kita tidak ada persiapan sama sekali karena ada yang meragukan peternakan kita membuktikan sebenarnya itu. Jadi memang untuk lomba berarti memang itu ya Mas. Kita menilaikan perawatan kambing domba kita ya. Ya selain bobot, panjang, tinggi, dan postur kakinya itu loh juga penting. Kebersihan dan lain-lain. Jadi tak akoni ya itu berarti sampai untuk domba ya Amit kayak sampai nih yang pertama lomba untuk mewakili Kediri ya. Kayaknya gitu. Saya teman-teman Kediri kan jarang yang ikut. Ya ini perdana nih. Ini kemarin teman-teman Banyuwangi juga kaget. Kaget ya? Kok nekat men? Nah iya, itu sampean apa saking pingin ikut kontes atau gimana toh Mas? Kok Amit ya nekat banget. Jadi sebenarnya kan kalau sama sendirilah. Sering di domba kan baru tapi kontes untuk kontes ya? Enggak, maksudnya melihat breeder. Iya. Itu kan tertentu yang punya seperti Blongor, Cerawak itu kan tertentu toh. Tapi kan meskipun saya sendiri katakan itu termasuk besar kan banyak yang mencibir. Alah ngapusi wigur menang gambar dan lain-lain BB-nya enteng gini-gini lah. Oh ini bukti ini misal ya. Intinya kita membuktikan sekalian. Kontes kan ada parameternya jelas. Ada parameter jelas bukan sekedar abal-abal gitu. Waduh, suwangan asli, nekat. Iya. Selain itu kan kita juga gini. Di Banyuwangi, Jember itu kan kalau kita domba itu selain Jember, Banyuwangi kan ada Merino itu Batur dan Wonosobo sekitarnya, Banjarnegara sekitarnya. Tapi kan kita mencoba ke wilayah timur dulu, kita belajar beternak bagaimana yang berkualitas. Intinya kita bisa mencetak jumbo, tapi juga prolific atau beranak lebih dari satu lah di situ. Ternyata kita di sana banyak sekali ilmunya. Selain kita alhamdulillah mendapat juara 3 meskipun kelasnya kelas ekstrim. Betina juga karena kan betina jarang yang ekstrim ya di situ. Kalau jantan kan banyak karena kita juga sendiri jantan jarang untuk mencetak super kan jarang. Mungkin yang anaknya 3 ekor tadi yang 1 bulan 14 kilo ya, 14,5 itu mungkin bisa untuk kalau kita maksimalkan untuk kontes atau gimana itu bisa. Tapi sebenarnya kan kita breeding dulu kayak pakai Merino itu kan bukan kita upgrade aja gitu tuh. Tidak untuk sekedar kualitas atau bagaimana pun gitu. Di Banyuwangi sendiri ternyata gini, kalau kita yang memang breeder itu sekitar usia kawin itu memang diperlambat betina. Itu sekitar usia 11 bulan sampai 12 bulan baru dikawinkan. Oh, 1 tahun baru dikawinkan ya? Nanti harapannya bisa BB 40 sampai 50 lah kurang lebih. Oh, dikawinin itu BB 40-50 ya? Harapannya kan usianya kematangan betinanya itu sendiri dikawinkan biar nanti hasil anaknya bisa bagus. Padahal kan secara seksual itu mungkin 6 bulan 7 bulan sudah kawin ya, kemarin Mas? Pas waktu pertama saya punya F1 Dorper, kan saya tanya sampean toh, Mas, kawinnya betina domba atau kambing itu berapa 1 tahun? Ternyata saya kawinkan. Itu kan 6 bulan sudah dikawin temennya. Karena di koloni ya? Ya 2020 kan pengalaman di situ. Dan ternyata di sana juga setelah beranak, cempe itu dikasih crib fit. Nah ini loh, crib fit. Crib fit ini bukan merek atau apa sebenarnya. Oh tak kira lah merek crib fit. Itu pakan tambahan lah. Crib fit kan yang dominan dengan bahasa asing lah. Bingung ya aku. Ya di situ loh. Crib fit itu pakan ya? Crib apa? Tambahan. Kayak semacam gue ya. Penunjang lah. Ini sama nggak sih pakan crib fit itu sama pakan domba dewasa itu? Sebenarnya konsentratnya sama. Sama. Cuma kita kan meminimalisir agar tidak makan fermentasi pakcong gitu loh. Oh ya, karena aku dengar juga untuk domba-domba anakan itu belum bisa mencerna serat terlalu itu ya. Jangan sampai intinya terlalu banyak serat. Sebenarnya mencerna bisa tapi tidak untuk terlalu banyak di situ. Dan yang kedua selain itu
di sana kawinnya ya hampir sama seperti kambing, 2 bulan lebih lah di situ. Baru dikawinin lagi. Baru dikawinin Anaknya lagi. Ya? Oh. Nanti masa sape Iya. itu usia 4 bulan. 4 bulan. Tapi indukannya sudah dipetal, Ya. cempenya itu tetap di kandang kawin. Paham enggak? Belum ini gimana? Mas? Kan gini, seumpama ini kan Ini. ada anaknya sama Ada. si Sirin ini kan Iya. punya anak jantan toh. Iya, yang Jantan itu usia 4 sape, Sirin ini dipisah dengan cempenya. Nah, cempenya itu 5 bulan baru dipisah di kandang ini. Sape indukan 4 bulan, iya. pindah dari kandang Koloni. kawin itu 5 bulan baru dipisah dengan jantan-jantan atau Karena situ. takutnya dia ngawin ya. Ya, kalau di atas 5 bulan di situ. Nanti harapannya biar dianya tidak stres. Oh, ya jelas. Stres pakan setelah Ditinggal mboke. ya, stres pindah kandang di situ. Berarti setiapnya induk dikawin masuk kandang kawin lagi usia 2 bulan. Iya. Awalnya Mas, ori. 2 bulan. Awalnya kawin usia 1 tahun untuk mencetak begitu Iya, ya. iya. Terus masuk kandang kawin begitu beranak kan di sini ya Mas Bener Iya, ya? disisihkan. Disisikan begitu beranak, anaknya umur 2 bulan masuk kandang kawin lagi. Iya. Tapi di masa karantina itu cempe makan pakan tambahan selain susu. Kripit tadi? Iya, kripit. Oh iya, lupa. Ulangin Mas. Teko sing kesimpulannya. Kawin Ya, kawin usia matang 11 sampai 12 bulan. Setelah beranak, cempe itu dikasih pakan tambahan berupa konsentrat. Nanti setelah usia cempe 2 bulan dimasukkan kandang kawin plus indukan plus cempe, bukan disape loh. Ya, bukan. Nah, setelah usia cempe 4 bulan, kemungkinan indukan koloni 2 bulan itu sudah gunting toh. Itu dipisah, indukannya saja. Ya. Keluar kandang koloni. Iya. Nah, cempenya baru keluar koloni 1 bulan berikutnya, usia 5 bulan baru keluar kandang koloni. Di situ. Oh, kripit tadi umur berapa ngasihnya untuk cempe? Kalau ada teman-temannya Ya. yang memberi yang dewasa, katakan ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu, ada yang baru lahir. Yang baru lahir itu mungkin seminggu setelah lahir itu sudah makan. Oh, seminggu ya, seminggu. Biasanya kan karena dia coba-coba di situ. Pertumbuhannya akan berbeda. Ini cara mencetak jumbo ya Mas yang di sini. Kita belajar dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi ya. Kalau teman-teman ada yang sekitarnya pegunungan, pakai katakan enggak punya Sentrat. pacong lah, Ah. itu pakai ramban malah lebih bagus. Oh, bagusnya malah ramban ya, Iya. tapi ya susah Pak ramban. Iya, kalau tidak di pegunungan, kalau saya sendiri sendiri pelihara kambing kan agak sulit juga. Iya, harus di daerah-daerah kayak gunung-gunung Kelut itu banyak petani di situ. Makanya terkadang teman-teman yang sharing dengan kita itu, Mas, kalau ramban gimana? Malah lebih bagus dibanding pacong. Kita sambil lihat sing di Mas, sing jumbo-jumbo pilihan yang mungkin nanti buat referensi teman-teman kita lihatkan. Ini loh, ini contoh. Mel. Yang mana? Sing awasi ini loh. Mel. Ini awasi ini temennya sudah beranak, Iya. yang ekornya tebel. Iya. Tapi ini dia belum beranak. Ini belum kan memang. Belum, agak lambat. Tapi memang posturnya kayak indukan di situ loh. Ini ya Mas yang RT kuning itu. Itu kan bodinya hampir seperti indukan toh. Ini tadi udah ada belum aku ke sini? Sudah noh. Oh sudah ya. Ini yang kita Yang tadi KI Kripit itu ya. Ya, di situ. Berarti ini yang Mas, tapi indukan juga pengaruh ya untuk mencetak jumbo. Ya tetap pengaruh. Minimal apa Mas untuk mencetak jumbo? Ya kakinya besar. Kalau bisa Dari jenis apa? Minimal. kalau bisa teksel lah. Texel ya. Tapi memang teksel yang besar di situ. Kalau teksel sekarang katakan kakinya kayak kecil-kecil itu biasanya agak sulit. Kan teoritisnya kan jantan plus betina, bibir betina, nanti hasil anaknya kan bagi 2. Oh, simpelnya gitu ya? Ya, di situ. Makanya kalau jantan besar, betina besar itu sebaiknya di situ. Makanya kadang kita bukan menyalahkan para peternak yang menggunakan katakan upgrade dorper dengan betina lokal bagus, tapi sebaiknya jangan untuk breeder. Untuk pedaging ya. Memang kalau untuk pedaging oke. Jadi anaknya untuk dibeleh.
Ya. Bukan untuk dikembangkan Ya, untuk bibit ya. Dulu kan memang targetnya untuk dikawinkan lokal, ekor gemuk dan lain-lain. Harapannya kan untuk potong. Oh iya, memang awal Tapi itu. karena permintaan banyak, jadi kan di Kelas bibit. bibit. Oh, iya. Tapi nanti dikawinkan lagi hasilnya kan kurang bagus. Saman kan di bur mungkin tahu toh. Jadi memang kayak bur dulu itu didatangkan memang untuk ya itu masih baratnya di KWN ya digede. Tapi Iya. kan akhirnya Kalau ya, untuk apa permintaan bibit banyak akhirnya ya itu ya Mas ya kadang. asal. Kayak gitu. Nah ini, Yang mana, ini Mas? antara potong ekor dengan tidak. Usianya hampir sama. Ini sama jenisnya Dorper ya. F1 Dorper juga. Yang potong ekor memang ini banyak kontroversi ya kemarin. Kontroversi. Tapi dari lebar badan itu beda banget sama yang hitam ya teman-teman. Ini padahal teksel betinanya. Betina hasil yang ini betinanya apa? Ini semi-semi Garut itu. Kupingnya kecil. Lah ya, ini tapi bisa lebih lebar. Ya, di situ kan enggak bisa berbohong. Memang SOP potong ekor di situ. Ini kita coba ekor gemuk ini. Ini ekor gemuk ya dipotong. Ya, hasilnya juga bisa bagus. Tapi memang apa ya? Memang untuk suatu ilmu sing baru gini memang kontroversi Mas ya. Iya, kita dulu ya zaman pertama 2020 meliput di sini merino kan banyak yang gempar wilayah Kediri. Iya. Baik ibaratnya domba ndak laku, gampang mati, produktivitas rendah dan lain-lain. Kan kita perlu terus belajar di situ. Tapi tak lihat untuk harga terstabil saat ini dipegang domba merino kayak Mas. Karena kan memang lebih sulit Untuk dibanding breeding, iya. Ini memang kayak stabil banget ya. Harga anakan merino yang kelas biasa itu sampai berapa sih Mas biasanya itu? Mana ya? Selamat di Bel. Selamat itu. Selamat. Ya, kayak itu berapa Mas? Itu kita kalau dari Bator itu 5 juta enggak boleh. Segitu. Iya. Kalau asli dari sana ya? Iya. Ya Mas, nanti buka. Enggak. Dia enggak mungkin keluar. 5 juta ya sudah. Lah Iya. yang kayak anakan tadi yang jumbo-jumbo tadi sampai berapa Mas? Kita lihat Yang 4 ekor itu. 4 ekor itu loh. Itu kalau Lepas kita sampai berapa? tidak tahu track recordnya, mungkin kalau kita dulu beli Santosa dan Niken itu sekitar 8 juta. Ini kan kita pertama, ini kan disusu. Ya. Ini kita targetkan untuk apa? Kontes. Karena tadi ya induannya untuk nyusui 4 loh ini teman-teman. Ini kita lihat di Sebenarnya sudah baik, sudah cukup. Ini susu kedelai juga. Oh, susu delay ya. Susu kedelai juga. Ini. Sebenarnya lahir ya bagus-bagus saja dia, tapi kan kita nambah susu biar Lebih maksimal. mana yang bagus untuk kita buat gaco atau maskot lah. Meskipun yang 2 ini katakan dijual, ya banyak yang ingin beli. Berapa Mas? Ini kayak gini. Belum jangan. Belum Nanti dijual, ya? takutnya lepas HP aja kalau. Iya. Soalnya kemarin setelah lahir 4 banyak yang tawar. Alhamdulillah mati 1. Jadi kita tidak berani kalau belum lepas HP. Iya, kayak ya belum waktunya wis di nganu kadang Iya. kayak kita. Nah, ini kan Nah, ini yang 14 kilo ya teman-teman. Ini 1 bulan 14 kilo. Dan amit ya, jantan seperti ini pasti dicari karena dia bergenetik kembar. ya kan gini. PE itu kan yang untuk kontes kan kalau bisa kan tidak nyusu indukan, susu sendiri. Oh iya benar-benar. Kan di situ. Saya kan belajar dari channel sampean toh. Di situ lah. Jadi udah mulai itu ya untuk diadopsi dari PE ya. Ya tetap. Kalau Belajarnya di dari PE itu Mas, untuk saran susu ya Mas. Kalau di PE itu nggak langsung banyak. Jadi di PE itu misalnya susu sampai maksimal sampai bisa 4 liter ya. Itu dikit-dikit tapi 8 kali. Nah, sama. Dulu seperti itu mas. Sedikit. Iya, tapi ajek tuh Mas. Soalnya lo langsung dia main deper tok. Kembung. Oh, kembung juga ya. Kembung juga. Resiko. Ini kan sudah makan, sudah nyusu, sudah dibantu susu lagi kan harapannya ini. Iya. Ini loh yang 14 kilo setengah itu dalam waktu 1 bulan loh teman-teman. kalau dijadikan 30 lebih ini. Tiga ekor ya? Ya, ini 9, ini 8,5, itu 14,5. Itu. Jangan itu mau ingin itu. Kalau biasanya kalau seperti gini, ini anak tunggal. Ini tadi sempat ditanya istriku tak jawab ngawur Mas. Paling 3,5 sampai 5.000 mbak istriku bilang itu dijual ya. Kalau yang 2 ekor ini masih mungkin, tapi kita nggak berani lah jual sepasang itu karena nanti Inbreed takutnya ya. inbreed.
Meskipun ada beberapa yang menghalalkan inbreed, peternak-peternak tradisional dan lain-lain kan tetap ada. Tapi kita sebaiknya tidak lah. Karena dalam ilmu peternakan kan kalau bisa kan tidak. Ini kan yang kedua. Kalau kita susu biar dia jinak. Nah, tapi memang karakter merino sendiri udah jinak sih mas ya. Ya, tapi kalau seperti ini kan lebih jinak lagi. Ini calon kontes ya nanti ya. Ini kan kakinya kan beda toh. Kita pakai full blood Dorper sendiri nggak bisa seperti ini. Nah, kalau Dorper itu lebih ke berat ya. Berat. Kecil tapi berat. Tapi kalau dari visual orang masih ya kadang milih yang ini loh mas. Iya tetap. Kita akan jadi peternak itu terus belajar lah. Kan di situ. Kalau kita tidak tahu sekedar teksel dan lain-lain kan seperti ini. Usianya sama ya, kita lihat ini yang enggak nganu ya mas. Ini Dorper, usianya hampir sama. Tapi kalah ya. Iya tetap. Ini betul-betul. Ini padahal ini tunggal loh. Tunggal. Di situ kalah dari kaki dan lain-lain. Ini juga 2. Ini juga merino ya atau ada? Ini teksel. Oh teksel ya. Ini kan bunting bawaan. Oh, bunting bawaan bukan hasil breeding sini ya? Bukan kawinan sama Santoso? Bukan, kalau Santoso itu hasilnya beda, memang beda. Di situ. Nah, ini yang Arjuna Boeing. Oh, ini ya, udah Arjuna Boeing. Katanya belum laku, Mas? Sudah laku, lepas Idul Adha. Baru dikirim karena peternaknya masih banyak jantan. Ini dulu F2 ya? Atau enaknya ya F1 per aja. F2 aja. Banyak tapi yang komplain lah. Nah, tapi intinya ini dari recording bapak itu full blood semua lah, teman-teman. F1 awasi kita kawinkan lagi dengan full blood. Bayi awasi, iya mas ya. Bayi awasi, bapaknya Dorper. Ini boleh banget. Sini apa mas? Berapa ini mas? Itu crossingan itu. Oh crossingan ya, makanya Guido ya. Tapi kalau sama nggak tahu kan diomong Dorper iso ya. Ya ini loh yang cross Dorper. Yang mana? Samping itu loh. Ini cross ya Mas Yan ya? Cross. Ini yang 2 juta itu ya Mas? Ya 2 juta itu. Cross itu kan mas, kalau kita tidak mas, tahu. Tapi asli laku 2 juta ya? Laku 2 juta. Maksudnya ini gak promo, bukan promo ya? Memang, tapi ini maksudnya wapi loh 2 juta. Tapi kita memang ke breeder. Gak maksudnya ini kan api, tapi kok 2 juta gitu loh. Memang sekarang F1 segitu kok. Kan ini nanti untuk upgrade saja, bukan untuk breeder. Intinya pemula lah, untuk pemula saja. Kalau memang sudah pengembang biakan minimal F1 atau F2 ya. Seperti ini di situ. Kalau ini teman-teman, ini yang dibilang secara logika simple Mas Irfan, induk besar, bapak besar, anak besar. Lah ini kan secara genetik unggul. Ya. Terus secara besar besar ya. Ada bobot, ada jagrag juga. Misalnya aku mau ngambil genetik tok tapi bodinya cilik ya kurang ya? Ya tetap kurang di situ. Maksudnya kita sendiri yang mendampingi biasanya nanti ada darah awasinya atau gimana di situ. Nah ini darah awasi seperti ini teman-teman. Ini pun darah awasi dua-duanya wis beda ya. Hampir sama betinane indukannya, tapi dia ke betinanya, ini ke jantannya. Ini nurun bapaknya ya. Ya di situ. Dan kita sendiri F1 awasi katakan turunan awasi sendiri kita tidak bisa mendeteksi kalau memang bukan dari breeder. Soalnya kan kalau kita lihat di sekilas gini kan kayak teksel. Kan di situ. Mungkin enak coklat-coklatnya tuh widi banget loh ini coklatnya. Teksel juga ada coklatnya. Di situ. Kalau ini yang mana, Mas? Ini laku 5 juta. Ini apa? Ini betinanya F1 awasi, cross awasi. Cross awasi itu dulu gembul merino. Kita kawinkan F1 awasi betina, jadinya cross awasi toh. Ya. Kita kawinkan lagi dengan Bima, hasilnya ini. Kan tapi awasi. Masuk ya? Ngikuti awasi. Terus bodinya itu long. Iya, itu loh. Kakinya kan besar. Iya. Di situ. Ini laku 5 juta ya, Mas? Laku 5 juta. Yang hitam ini, Mas? Ini full blood tapi bukan full blood Bima. Itu memang rasanya beda. Nah, ini loh teman-teman. Combanya yang disusul nih. Wah.
Tadi banyak yang tanya langsung tak buat satu dua itu. Nah, apalagi diupload di YouTube. Ini memang dulu. Ini dulu indukannya mau karena saya butuh uang. Iya, Ini saya tawarkan temen Pacitan ini tidak mau. iya. 15 juta. Setelah seminggu nggak jadi saya jual, hasilnya 4. Nah, ini. Ya Amit ya Mas. Iya. Pomo iki sapian paling enggak ya 5 ribuan pomo 4 ya wis 20 ya padahal Ya. ya. Tapi 5 juta ya kalau 5 juta kita ndak jual tuh. Masih eman-eman. Eman ya. Iki memang pomo. Iya. Dang mlebu. Mlebu, duk, le. Ya, mlebu. Itu induknya juga makan keripik terus soalnya Dia kalau butuh serat, butuh protein dia makan di situ. Kalau butuh serat makan di sini. Wes. minta terus ya. Kalau merino di Batur kan ndak dicukur. Kalau kita merino dicukur, wes penting gitu. Biar Untuk breeding ya Iya. Mas ya. Tapi kalau nanti dibeli entah itu buat lucu-lucuan ya wis Ya, nggak usah terserah. dicukur. Soalnya di sini konsepnya untuk breeding. Terus apa lagi Mas ini? ya sudah. Sudah ya? Mungkin sesi untuk saat ini sudah. Ah. Ada apa lagi di Iya. Oke, mungkin sekian dulu untuk mencetak jumbo ya Mas ya. Iya. Mencetak jumbo kita tutup dengan melihat blongor sama cerawak. Nah, ini kita tutup dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.